Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kalam Hikmah. Kali ini akan dibacakan sebuah kisah tentang karomah Sunan Derajat. Namun sebelum lanjut, mohon kiranya saudara-saudara mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan komen. Serta bagikan juga video ini kepada sanak saudara-saudara. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk kita semua. Karena setiap kebaikan yang Anda bagikan akan sangat bermanfaat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumpulan kisah karomah Sunan Derajat, Raden Qasim, Wali Songo. Sunan Derajat lahir pada tahun 1470 Masehi. Nama kecilnya adalah Raden Qasim, kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin. Dia adalah putra dari Sunan Ampel, dan bersaudara dengan Sunan Bonang. Ketika dewasa, Sunan Derajat mendirikan pesantren Dalem Duwur di Desa Derajat, Paciran, Kabupaten Lamongan. Sunan Derajat yang mempunyai nama kecil Syarifuddin atau Raden Qasim putra Sunan Ampel dan terkenal dengan kecerdasannya. Setelah menguasai pelajaran Islam, ia menyebarkan agama Islam di Desa Derajat sebagai tanah perdikan di Kecamatan Paciran. Tempat ini diberikan oleh Kerajaan Demak. Ia diberi gelar Sunan Mayang Madu oleh Raden Patah pada tahun Saka 1442 per 1520 Masehi. Berikut ini adalah beberapa kisah mengenai karomah yang telah dimiliki oleh Sunan Derajat. Raden Qasim diselamatkan oleh ikan talang dan cucut. Pada waktu Raden Qasim beranjak dewasa, tugas dakwah tetap harus ia emban. Walau hati menyanyikannya, berat suci menegakkan kalimat Allah harus diutamakan. Berlayarlah ke dusun Barat Gresik, ada daerah yang menunggu kerja dakwahmu, titah Sunan Ampel kepada putranya yang sebahu muridnya itu. Raden Qasim berbakat, ia pun berkemas untuk berangkat. Dengan menumpang wisatawan dari Raden Qasim berlayar, ia berangkat dari pelabuhan di Surabaya. Tekadnya sudah bulat, harus dilakukan dengan amanah. Segala rintangan yang akan menghadang akan dihadapinya dengan hati tabah. Angin yang baik akan membuat pelayaran Raden Qasim lancar. Selepas pelabuhan tak ada tanda-tanda bahwa cuaca akan memburuk, tetapi laut memang menyimpan 1000 misteri, dan manusia hanya bisa menganggap duga. Saat berada di tengah-tengah rimba lautan, tiba-tiba muncul badai yang sangat dahsyat. Biduk itu terombang-ambing, dipermainkan ombak tanpa ada daya sedikit pun. Terang saja biduk itu menjadi seperti korek api dalam aliran sungai, diseret badai di tengah laut yang jauh dari daratan. Akhirnya, sebuah pulau membuat perahu itu hancur berkeping-keping, sang nelayan terlempar tak kenal nasibnya. Sementara Raden Qasim masih mampu meraih dayung perahu dan menjadikannya sebagai alat untuk mengapung. Beberapa saat lamanya di tengah gemuruh badai yang mengamuk, Raden Qasim bertahan dengan hari itu, sampai kemudian pertolongan yang tak diduga-duga datang menghampiri. Seekor ikan talang tiba-tiba muncul dan berenang. Raden Qasim, putra Sunan Ampel yang mulai didera kepanikan ini segera menemukan bahwa ikan yang dikirim Allah SWT untuk menolongnya. Ikan itu membentangkan punggungnya untuk dinaiki Raden Qasim. Pria berhati lembut itu dengan senang hati menaikinya. Konon, tak hanya ikan talang yang menolong Raden Qasim, ikan cucut juga mempersilahkan dirinya dinaiki adik Sunan Bonang ini. Dengan cepat kedua ikan itu melaju membawa Raden Qasim lepas dari badai. Tak terkadang lama Raden Qasim bisa selamat sampai di pantai nelayan yang kemudian dikenal sebagai Kampung Jelak, Banjarwati. Inilah kisah karomah paling masyhur Raden Qasim yang mengingatkan kita pada kisah Nabi Yunus yang juga ditimpa badai. Ikan paus kemudian menelan Nabi Yunus, namun ia tetap selamat sampai dibawa ke tepi pantai. Kisah penyelamatan ikan ini dilakukan pada tahun 1485 Kedatangan Raden Qasim ternyata sudah dinantikan dua orang tokoh penting di Jelak, yaitu Mbah Mayang Madu dan Mbah Banjar. Dua orang ini telah memeluk Islam dan melayani dia membantu kerja dakwah Raden Qasim di daerahnya. Sebuah surau kemudian didirikan oleh Raden Qasim sebagai sarana awal dakwahnya. Surau yang didirikan pria yang berhati lembut itu seperti memanggil orang-orang untuk mengenal Allah SWT dan agamanya. Lambat laun pengajian yang digelar Raden Qasim dibanjiri peminat. Surau itu pun beranjak beralih fungsi menjadi pesantren. Mampu menyembuhkan segala penyakit. Desa Derajat adalah daerah terpencil, yang memilih desa yang tinggi dataran itu. Raden Qasim mendapat petunjuk melalui mimpi. Dalam mimpinya Sunan Derajat bertemu dengan Sunan Giri yang menggambarkan dirinya membuka sebuah komunitas Islam baru di sisi selatan perbukitan di Desa Derajat.
Daerah yang ditunjuk Sunan Giri ternyata adalah hutan angker, tidak ada orang yang berani menginjakan umpan di sana. Pembukaan hutan itu pun diwarnai dengan hal-hal gaib. Konon, penghuni hutan marah dan mendatangkan balak berupa penyakit pada penduduk. Mungkin Sunan Derajat yang ikhlas dapat lolos ujian itu dengan baik. Hutan angker itu diubah menjadi pusat penyebaran Islam di Tendai dengan berdirinya sebuah masjid. Permukiman baru pun dibangun. Karomah Sunan Derajat sebagai wali yang dikaruniai kesaktian dan ilmu penyembuhan memang terkenal sampai ke seantero negeri. Kerap ia dipanggil untuk melatih orang yang sedang tertimpa sakit. Kelembutan stres dan pengetahuannya terhadap ramuan-ramuan dari akar dan daun-daunan membuat semua penyakit bisa disembuhkan. Tak lupa ia selalu berpesan untuk si pasien agar selalu berdoa dan tidak meninggalkan salat. Memindahkan masjid dalam waktu semalam, suatu ketika Sunan Sendang Duwur mendatangi Sunan Derajat. Dia menyampaikan keinginannya agar bisa mempunyai masjid di desa Sendang Duwur. Kemudian Sunan Derajat merekomendasikan agar dia meminta Masjid Mbok Rondo Mantingan. Masjid tersebut merupakan milik bangsawan Jepara. Datanglah Sunan Sendang Duwur ke Jawa Tengah, tempat masjid indah itu berada. Dia berterus terang dan meminta pada Mbok Rondo Mantingan agar masjid itu bisa dibawanya pulang. Mbok Rondo Mantingan atau Nimas Ratu Kalinyamat membolehkan Sunan Sendang Duwur meminta masjid miliknya. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat tersebut ialah masjid tersebut harus sudah dipindahkan dalam waktu semalam. Selain itu, ketika memindah masjid, tidak boleh ada secuil pun serpihan bangunan yang tercecer di jalan. Iya, atas bantuan Allah masjid itu pindah gitu aja ke Sendang Duwur, kata penjaga Museum Sunan Derajat, Nur Hayati di Museum Sunan Derajat, Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Lantas Sunan Sendang Duwur senang bukan kepalang. Kemudian dalam waktu tak sampai semalam, masjid tersebut sudah tertancap kuat di tanah desa Sendang Duwur. Esok harinya masyarakat terkaget, bagaimana bisa ada masjid yang kemarin tak ada. Mereka terkesima dan terheran-heran dengan adanya masjid dadakan itu. Kemudian mereka mempergunakan masjid tersebut untuk salat dan berbagai kegiatan umat Islam yang lain. Mengambil buah dengan menepuk pohonnya. Terdapatlah seorang sakti yang di tanah Jawa bernama Raden Nur Rahmat. Sunan Derajat penasaran dengan kesaktian Raden Nur Rahmat yang sudah populer di kalangan masyarakat. Dia berniat mengujinya. Pergilah ia dengan para pengawalnya ke kampung Patunon. Ketika sudah bertemu dengan Raden Nur Rahmat, Sunan Derajat meminta izin untuk menikmati air nira dan buah siwalan. Dia ingin mengambilnya sendiri. Dengan senang hati Raden Nur Rahmat mempersilakan. Itu pohonnya diketuk 3 kali, langsung buahnya jatuh sendiri. Seluruh buah di pohon itu yang jatuh enggak tersisa, ungkap juru kunci makam Sunan Derajat, Yahya di Komplek Makam Sunan Derajat, Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Setelah buahnya berjatuhan, Raden Nur Rahmat bukannya heran akan tetapi dia malah geram. Raden tersebut berkata pada Sunan bahwa jika cara mengambilnya semacam itu, maka anak cucu kita kelak tak akan bisa menikmati buah siwalan dan air legen. Pasalnya Sunan telah menjatuhkan seluruh buah dari tiap pohon siwalan. Setelah itu Raden Nur Rahmat menghampiri salah satu pohon siwalan. Dia mengelus pohon itu sebanyak 3 kali. Seketika pohon siwalan tersebut merunduk di hadapannya. Kemudian Sunan Derajat diminta untuk mengambil air legen dan buah siwalan sebanyak yang dibutuhkan saja. Setelah buah dipetik, pohon itu kembali tegak seperti sedia kala. Akhirnya Sunan Derajat menyaksikan sendiri kesaktian yang dimiliki Raden Nur Rahmat. Atas ujian yang mampu dilewati oleh Raden Nur Rahmat tersebut, Sunan Derajat memberinya gelar sebagai Sunan Sendang Duwur. Kejadian ini membuat keduanya kompak, dalam banyak hal akhirnya Sunan Sendang Duwur membantunya. Dulu desa Patunon lebih sering disebut Sendang Duwur oleh masyarakat. Kini desa tersebut menjelma menjadi sebuah pemukiman yang semakin padat penduduk sehingga membutuhkan ulama lain yang dapat membantu Sunan Derajat. Tanggung jawab untuk menyebarkan agama Islam di Lamongan kemudian tidak hanya dipegang Sunan Derajat semata, tetapi juga Sunan Sendang Duwur. Tembang Pangkur. Sunan Derajat biasa menyampaikan ajaran Islam melalui tembang pangkur. Pangkur merupakan singkatan dari Pangudi Isin Quran. Dalam hal ini bisa diartikan sebagai upaya untuk sungguh-sungguh untuk mendalami makna Al-Quran. Tembang tersebut biasa dinyanyikan bersama alunan gamelan Singo Mengkok miliknya. Banyak yang menyebut gamelan tersebut mengandung kekuatan magis. Apalagi jika disatukan dengan bacaan tembang pangkur.
Dikisahkan pada suatu hari ada seorang penjahat sakti bernama Duratmoko. Tingkah lakunya sering merugikan dan meresahkan masyarakat. Akhirnya Sunan Bonang berniat memberi pelajaran pada berandal tersebut. Apalagi Duratmoko selama ini tidak mau mengakui perbuatan buruk yang dia lakukan pada masyarakat. Sunan Derajat mengutus para pengawalnya untuk menangkap Duratmoko. Dengan susah payah, akhirnya mereka berhasil membawa Duratmoko ke hadapan Sunan Derajat. Kepada Duratmoko Sunan Derajat Justeru menyanyikan tembang pangkur diiringi lantunan suara gamelan singo mengkoknya. Kanjeng Sunan Derajat waktu itu menyampaikan pitutur melalui tembang pangkur. Sederhana memang saran beliau sampaikan melalui lirik dan diiringi alat musik, ujar juru kunci makam Sunan Derajat, Yahya ketika ditemui di komplek makam Sunan Derajat, Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Namun Duratmoko masih membisu, tidak mau mengakui kesalahannya. Akhirnya tembang pangkur dinyanyikan lebih keras. Temponya dibuat lebih cepat. Isi tembang tersebut kurang lebih mengenai saran untuk jadi penolong bagi sesama. Hidup tidak boleh menyakiti dan memeras orang lain. Kita harus saling berdampingan tolong-menolong. Alunan tembang pangkur dan gamelan singo mengkok akhirnya membuat Duratmo menyerah. Dia seperti kesurupan. Karomah Kanjeng Sunan Derajat menembus sukanya. Akhirnya dia jera dan mengakui semua kesalahan yang pernah dilakukan. Kemudian meminta maaf kepada Kanjeng Sunan dan masyarakat, ungkapnya. Berandal yang gagah perkasa itu takluk. Dia meminta ampun dan meminta dijadikan pemeluk Islam. Akhirnya Duratmo menjadi murid Sunan Derajat. Duratmo kemudian diberi Sunan Derajat nama menjadi Ki Sulaiman. Namun tak lama setelah kejadian itu, Ki Sulaiman jatuh sakit. Dalam keadaan koma dia meminta agar ketika dia meninggal nanti, dia berharap ada yang membiarkan penutup kepalanya terbuka. Bagi Ki Sulaiman, dia ingin agar masyarakat tahu bahwa sekuat apapun berandal pasti akan takluk juga di hadapan Allah, di hadapan kematian. Membuat mata air abadi. Sebagaimana para wali yang lain, Sunan Derajat terkenal dengan kesaktiannya. Sumur Lengsanga di kawasan Sumenggah, misalnya, diciptakan Sunan ketika ia merasa kelelahan dalam suatu perjalanan. Ketika itu, Sunan meminta pengikutnya mencabut wilus, sejenis umbi hutan. Ketika Sunan kehausan, ia berdoa. Maka, dari 9 lubang bekas umbi itu memancar air bening yang kemudian menjadi sumur abadi. Itulah sedikit kisah mengenai karomah yang telah dimiliki oleh Sunan Derajat. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini ditulis oleh Muhammad Imron. Mudah-mudahan Allah merahmatinya dan kita semua. Amin ya rabbal alamin.